Sekarang vektor di R3. Nah, apa yang kalian ingat tentang vektor nih? Kan udah setengah semester ya belajar tentang vektor. Apa yang kira-kira kalian langsung terlintas saat mendengar kata vektor? Vektor basis, Bu. Vektor basis. Vektor basis itu apa? Apa yang identik dengan vektor basis? I, J, dan K ya kalau vektor basis ya. Nah, yang lain mungkin? Ayo silahkan ditanggap. Silahkan beri tanggapannya sebagai nilai keaktifan kita seperti biasa. Tadi siapa ya yang menyebutkan vektor basis? Isnaini Nur Maulidina, Bu. Oke, terima kasih Isnaini. Mungkin yang lain, apa yang kalian ingat? Vektor kolom, Bu. Vektor kolom. Seperti apa vektor kolom itu? Dia bentuknya secara vertikal atau horizontal? Disusun ke bawah atau menyamping kalau vektor kolom? Bawah, Bu. Bawah. Tadi siapa yang menyebutkan? Arjuna, Bu. Oke. Lanjut. Nah, tadi benar ya yang kalian sebutkan. Dan salah satunya dalam vektor juga dibahas berdasarkan letak atau dimensinya. Ada vektor yang berada pada dimensi bidang, yaitu terdapat sumbu X dan sumbu Y. Ada juga vektor yang terdapat pada suatu dimensi ruang. Dia ada 3 sumbu yang mendukung, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Nah, ini yang kemarin setengah semester sudah kita bahas ya, vektor di suatu bidang. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Tapi sekarang kita berada atau membahas tentang vektor pada suatu ruang. Nah, visualisasinya seperti ini. Pasti kalian semua sekarang sedang ada di suatu ruangan kan ya? Nah, sekarang sekarang coba lihat dari sudut ruangan kalian. Ini kita bisa menggambarkan suatu vektor di dalam suatu ruang ini. Di sini ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z. Maaf, ini seharusnya sumbu Z. Nah, kalau pada suatu bidang, dia bentuknya hanya secara vertikal dan horizontal saja kan ya? Tapi karena ini pada suatu ruang, dia X-nya berbentuk sedikit miring. Lalu yang tinggi ini, dia menyatakan suatu ruang atau bangun 3 dimensi. Nah, karena sedikit berbeda dengan pembahasan pada dimensi bidang, maka kita akan mempelajari dulu nih, gimana caranya membaca suatu titik pada suatu ruang. Nih, disebut dengan sistem koordinat ruang. Koordinat disebut juga dengan posisi. Kalau kemarin kan kita udah tahu ya, gimana cara membaca jika titik itu ada di 2,3. Tapi sekarang, karena kita membahasnya ada 3 sumbu, maka kita akan pelajari terlebih dahulu cara membaca atau cara menentukan suatu titik pada pada suatu dimensi ruang. Nih, misalnya di sini gambarkan koordinat titik P yang disusun oleh -2, 4, dan 6. Sebelumnya kita gambar dulu sumbunya. Nah, seperti ini. Yang ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Nah, kalau pada suatu ruang itu kita sejajarkan pada masing-masing sumbu. Yang pertama sumbu X. Di sini sumbu X-nya berapa? Nah, yang -2 ini kan dia ada di X ya. Kita
kita sejajarkan dengan sumbu Y. Nih, min 2 kan di sini ya. Ini sejajar dengan sumbu Y. Lalu kita sejajarkan lagi dengan sumbu Z. Nah, setelah kita tentukan yang di titik X, kita tentukan yang di titik Y. Yang di titik Y menunjukkan posisinya di 4. Nah, karena ini 8, berarti ini 0, 1, 2, 3, 4. 4-nya ada di sini. Ini kan sumbu Y ya. Kita samakan dengan sumbu X dan sumbu Z. Oke, seperti ini bentuknya, titik-titiknya. Di sini kita gunakan warna yang berbeda supaya kita tahu itu di titik sumbu mana saja. Dan yang ketiga adalah 6. Nah, untuk 6 ini sama. Karena 6 adalah sumbu Z, maka kita sejajarkan dengan sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X, menjadi seperti ini sumbu Y, lalu berdasarkan sumbu X. Nah, dari sini kalian udah bisa lihat belum? Ini membentuk suatu bangun apa? Sudah bisa terlihat? Atau belum? Ini belum ya. Coba kita buat garis bantu. Nih, kita buat garis bantu di sini. Yang ini sejajar dengan titik Z yang sejajar dengan sumbu X. Kalau ini titik Z yang sejajar dengan sumbu Y. Lalu yang sejajar dengan sumbu Z. Nih, di sini. Maka titik-titik di sini kita beri nama terlebih dahulu. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, untuk menentukan di mana sebenarnya koordinat titik P ini, kita tinggal lihat saja di mana titik bantu yang menghubungkan seluruh sumbunya. Di sini, titik bantu yang menghubungkan seluruh sumbunya ada di G. Berarti titik P itu ada di titik P pada gambar balok tersebut. Kita coba ya sekali lagi pada contoh soal yang lain. Sekarang ada titik Q yang disusun oleh 4, 5, dan 2. Sekarang 4 itu kan pada sumbu X ya. 4 kita sejajarkan dengan sumbu. Kita beri garis yang sejajar dengan sumbu Y. 4 dan sumbu X. Oke, terus selanjutnya titiknya di 5 pada sumbu Y. Sama 5 juga. Nih kan di sini ya. Ini terhadap sumbu X, yang satu terhadap sumbu Z. Dan sekarang pada titik 2 di sumbu Z. Titik 2-nya. Nah, dari sini juga sudah mulai terlihat bahwa ini juga merupakan balok. Tapi belum sempurna ya, karena di bagian depannya belum kita tutup. Maka kita beri garis bantu. Nah, jika seperti ini sudah mulai terlihat dan kita bisa namakan masing-masing titiknya. A, B, C, D, E, F, G, H. Ada yang bisa tebak di mana letak titik Q pada gambar atau pada soal yang kedua ini? F. Ya, betul. Terima kasih. Ya, seperti itu ya. Lanjut. Pada slide selanjutnya. Nah, sebelum dikerjakan, coba kalian amati. Kira-kira kalian bisa tahu nggak titik R terletak di mana? Atau kita coba sama-sama dulu, nanti baru di akhir kalian menentukan titiknya di mana. Kita coba ya. Sumbu X berada pada titik 2. Titik 2 pada sumbu X, berarti sejajar pada sumbu Y, sejajar pada sumbu X. Nah, cara menentukan gimana dia di atas atau di bawah, itu nanti dicoba saja. Apa hubungannya antara titik X dengan titik Y ini, akan bertemunya bagaimana. Nah, sekarang yang sumbu Y. Ini sejajar dengan sumbu X,
satu lagi sejajar dengan sumbu yang ini sejajar dengan sumbu X, yang kedua sejajar dengan sumbu Z. Lalu bagian Z-nya dia di min 3. Maka di sini sejajarnya. Lalu kita buat garis batu. Nah, kita namakan A, B, C, D, E, F, G, H. Gimana untuk gambar yang ini? Di B, Bu. Oke, terima kasih Natasha, di B ya. Lanjut. Ini kan jika kita benar-benar menentukan suatu titik pada ruang dari 0 ya, kita sejajarkan masing-masing. Nah, tapi ada juga caranya yang kedua. Kita udah dikasih tahu nih titik-titiknya. Nih, ini lebih mudah karena kita tinggal membaca saja dari bagannya. Di sini kita sudah diberitahu ada titik A yang lurus ini dia sejajar dengan Z. Bawah ini, yang ini sejajar dengan X, yang ini sejajar dengan Y. Maka posisi titiknya ada di X-nya 2, Y-nya min 4, Z-nya 6. 2, min 4,6. Nah, siapa yang mau menjawab? Titik di D dan titik di F. Untuk titik di D, kira-kira ada titik berapa? X-nya 3, Bu. X-nya 3, Y-nya 4. Y-nya 4. Z-nya 2. Oke, berarti 3,4,2. Terima kasih Rifat. Selanjutnya yang lain, apa ada yang ingin mencoba? Titik F. Titik F ada titik berapa? Ada di koordinat berapa? X-nya min 3, Oke. Y-nya? 8, Oke. Z-nya 6. Iya, seperti itu ya. Oh, tadi belum kita klik. Ya, 3, 8. Lanjut. Nah, sekarang bisa dilihat bukunya. Sekarang kita menentukan jarak antara dua titik. Nah, jarak antar dua titik. Ini gambar ada di buku kalian ya. Sambil dilihat bukunya, kita akan menentukan jarak dari titik A dan titik B. Nah, di sini kan tadi kita sudah belajar ya cara menentukan titik koordinat. Dari A, ini kita bisa mendapatkan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya. Nah, seperti ini. Ini sumbu Z, lalu ini sumbu X-nya, yang kita hubungkan dengan sumbu X, yang ini kita hubungkan dengan sumbu Y. Kita namakan X1, Y1, Z1. Lalu, titik B-nya juga sama. Nih, yang ini kita namakan Z2, yang ini kita namakan X2, yang ini kita namakan Y2. Nah, ternyata di sini ada suatu persegi nih. Saat kita hubungkan titik A dan titik S, titik P dan titik R, maka menjadi bangunan seperti ini bentuknya. AS, PR. Atasnya ada B. Nah, kita kan mau cari A ke B ya. A ke B itu sisi miring. Maka sisi miring pada segitiga siku-siku akan berhubungan dengan pembahasan materi tentang teorema Pythagoras. Ada yang masih ingat bunyi dari teorema Pythagoras? A ditambah B sama dengan C. Ya, ada lagi yang ingin melengkapi? Terima kasih Rifat. Kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat sisi lain, jumlah kuadrat sisi lainnya. Oke, betul. Dia ada kuadratnya ya yang harus digarisbawahi. Karena ini yang ditanya sisi miring, maka jumlah sisi kuadrat sisi-sisi yang lainnya.
Di sini bisa kita tulis sebelumnya bahwasannya AB itu merupakan AB kuadrat sama dengan BS, di sini BS kuadrat ditambah BS kuadrat ditambah AS kuadrat. Benar tadi ya? Jumlah kuadrat sisi miring sisi miring itu adalah hasil kuadrat jumlah sisi yang lainnya. Nah, di sini kita bisa tahu BS itu sejajar dengan PQ dan AS sejajar dengan QR. Nah, di sini kita bisa tulis bahwasannya AB kuadrat sama dengan BS kuadrat ditambah AS kuadrat atau PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Nah, maka kita dapatkan nih QR PQ karena sisi segitiga ini sama dengan segitiga yang ini. Ditulis terpisah karena sebenarnya dia yang satu itu menempel pada sumbu pada bidang X dan Y, dan segitiga persegi dan segitiga satunya lagi dia berdiri. Maka didapatkan bahwasannya AB sama dengan akar dari X kuadrat X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Nah, dari sini nih, kira-kira yang berbentuk seperti ini mirip dengan pembahasan apa di dalam vektor? Yang masih ingat, mencari apa yang rumusnya mirip dengan seperti ini? Bentuk umumnya mirip dengan seperti ini. Panjang vektor. Panjang. Ya, betul. Ini berhubungan dengan panjang vektor. Jarak antara dua titik ini bisa kita sebut dengan panjang. Nah, setelah dua pembahasan pembuka, ini kita, sebelumnya kita masuk ke contoh soalnya dulu. Sekarang ada titik Q dan titik R. Tadi kita sudah tahu kan ya, bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu QR, tinggal kita QR kuadrat sama dengan akar jumlah dari keduanya. Penyelesaiannya QR sama dengan pertama X-nya dulu, X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Maka 12 min 3 dikuadratkan 0 dikurang negatif 2 dikuadratkan min 2 min 4 dikuadratkan. Berarti berapa? Berarti akar berapa ini hasilnya? Selanjutnya, akar dari berapa kuadrat? Ayo, tinggal kita jumlahkan di sini. Oke, kita lanjut dulu. Maka 12 min 3 adalah 9. 9 kuadrat ditambah, ini negatif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. 9 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 6 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 81 ditambah 4 ditambah 6 kuadrat, min 6 dikuadratkan hasilnya 36. Maka QR adalah 121. Ini seharusnya masih QR kuadrat ya semuanya, sesuai dengan bentuknya tadi. Nah, maka QR-nya jadi 11. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, tidak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang notasi pada vektor di R3. Tadi sudah disebutkan ya bahwasannya vektor itu ada vektor kolom, ada vektor baris, ada vektor basis. Vektor kolom ditulis secara vertikal. Jika titik P, titik koordinat P adalah 3,5 dan 4, maka vektor P-nya kita bisa tulis seperti ini. Jika baris secara horizontal, maka P dia samping.
Dan jika secara basis, masing-masing titik memiliki vektor satuan yang saling tegak lurus. Maka P-nya menjadi 3I plus 5J plus 4K. Seharusnya di sini K. Lanjut, kita membahas tentang panjang vektor. Kita membahas tentang panjang vektor. Tadi ya, panjang vektor adalah jarak suatu vektor terhadap titik vektor yang lainnya. Nah, di sini panjang garis AB, kita tadi ini membahas ini kan ya, pada panjang jarak antara dua garis. Karena tadi kalian juga sudah sebutkan bahwasannya jarak antara dua garis itu sama seperti panjang vektor, kita bisa tuliskan pula jika panjang vektor AB, panjang yang kita notasikan dengan mutlak, itu adalah akar dari X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Nah, contoh soal selanjutnya. Di sini ada titik vektor M dan vektor N. Kita sudah tahu jaraknya atau panjangnya berarti ya. Panjangnya 10, tapi ada salah satu titik yang tidak diketahui. Dengan demikian nilai C adalah, nah di sini tinggal kita substitusikan kan ya. Panjang vektor MN 10. Di sini X2, X1 dan selanjutnya juga kita substitusikan pada soal, tapi di sini diketahui bahwasannya Y2-nya masih C. C min 5 dikuadratkan. Maka min 2 min 6 hasilnya min 8. 3 min 3 jadi plus ya. 3 plus 3 jadi 6. C min 5 juga dikuadratkan. Nah, untuk menghilangkan akar kuadrat di sisi kanan, maka di sini kita jumlahkan dulu, kita cari dulu C min 5 dikuadratkan adalah C kuadrat min 10C plus 25. 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 34. Nah, untuk menghilangkan akar kuadrat di bagian kanan, maka kita sama-sama kalikan sisi kanan dan sisi kiri dengan kuadrat. Kita kalikan, dikuadratkan sisi kanan dan sisi kiri. 10 kuadrat hasilnya 100. Ini akarnya menjadi hilang. Jadi 64 ditambah 36 ditambah C kuadrat min 10C plus 25. Nah, sisi kanannya yang bisa dijumlahkan, kita jumlahkan dulu. 64 tambah 36 hasilnya 100 ditambah 25 jadi 125. Maka bisa kita pindah ruas jadi 100 negatif 25. Maka kita pindah ruaskan lagi. Ini seharusnya jadi plus ya, plus 25. Maka di sini kita bisa dapatkan C min 5 dikali C min 5. Kita faktorkan. Nah, ketemu nilai faktornya itu C min 5 dan C min 5. Maka C1-nya adalah 5, C2-nya adalah 5. Nah, C1 dan C2 sama-sama 5. Nah, lanjut pada pembahasan operasi vektor. Nah, operasi vektor pada hari ini yang kita bahas hanya masuk pada pembahasan penjumlahan dan pengurangan saja. Nah, secara geometri itu penjumlahan bisa menggunakan metode segitiga. Dan secara analitiknya bisa kita langsung jumlahkan saja. X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, Z1 ditambah Z2. Itu pun dengan pengurangan. Untuk pengurangan juga bisa kita langsung lakukan pengurangan atau bisa kita jumlahkan juga, tapi kita tambahkan negatif pada masing-masing nilai dari B-nya. Ini contohnya. Di sini ada vektor V dan diberitahu juga bahwa vektor UV 685. Maka berapa vektor U-nya? Ada yang masih ingat vektor UV berarti apa? Vektor posisi UV sama dengan Oke, vektor V dikurang vektor U.
Nah, vektor B dikurang vektor U. Maka di sini tinggal kita substitusikan dulu. U-nya sudah diberitahu, V-nya juga sudah diketahui, dikurang U-nya, tapi kita nggak tahu U-nya berapa yang harus kita cari. Nah, di sini U-nya bisa kita pindah ruaskan ya. Jadi vektor U sama dengan, nah vektor U-nya yang gantian pindah ruas. Vektor U sama dengan vektor V-nya masih kita tulis lagi, vektor UV-nya kita pindah ruas. Jadi di sini bernilai negatif. Maka vektor U sama dengan 2 min 6, 6 min 8, dan 1 min 5. Maka didapatkan vektor U sama dengan 2 min 6, min 4, 6 min 8, min 2, dan 1 min 5 menghasilkan min 4. Seperti itu. Kalau negatif bisa langsung ataupun bisa dijumlahkan lalu dalamnya kita negatifkan di sini. Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Tidak, Bu, tidak. Cukup ya. Sebenarnya antara vektor R2 dan R3 itu semuanya mirip dan sudah kita bahas secara satu persatu dan secara mendetail ya sebelum PTS. Jadi sebenarnya ini semua akan ada sedikit pengulangan, cuman bedanya pada di vektor R3 kita ada 3 sumbu, ada 3 angka penyusun. Maka tadi ini udah ya. Nah, selanjutnya masuk kepada latihan soal. Seperti biasa, setelah kalian memahami materi akan ada 5 soal. Pada pertemuan kali ini, Ibu beri 5 soal sebagai acuan sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang diberikan pada hari ini. Sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk pembahasan hari ini? Atau ada yang ingin disampaikan mungkin? Insya Allah enggak, Bu. Enggak. Semuanya paham? Enggak, Bu. Paham. Oke. Ya Allah paham. Insya Allah paham. Berarti tinggal dikerjakan saja tugas pada hari ini. Seperti biasa nanti dikumpulkan di room Google Classroom kita. Pada hari ini paling lambat jam 5. Nanti akan Ibu upload room pengumpulan tugas pada hari ini. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan masuk pada perkalian vektor dimensi ruang. Jadi silahkan dibuka, dipelajari terlebih dahulu untuk memudahkan pembahasan kita di minggu depan. Mungkin cukup sekian yang akan Ibu sampaikan pada pembahasan hari ini. Terima kasih untuk semua respon yang telah diberikan. Tetap semangat, jangan lupa untuk berkabar jika ada hal-hal yang belum difahami. Dan sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Terima kasih juga kepada Bu Nani dan Pak Krisna. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bu Nani dan Pak Krisna yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada pembelajaran kita hari ini. Segala kekurangan berasal dari saya dan kesempurnaan hanya miliknya seutuhnya. Terima kasih semuanya. Selamat siang dan semoga sukses dan lancar mengerjakan seluruh kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bisa meninggalkan ruang Zoom-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga.